Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin kami hormati, acara selanjutnya laporan panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga kepada Ibu Wahidah Paheng Esos MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang kami hormati Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi Madya BKKBN, yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama BKKBN dan para kepala perwakilan BKKBN provinsi, yang kami hormati para kepala dinas OPDKD Kabupaten Kota, hadirin sekalian yang saya banggakan. Mengawali laporan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat mengikuti acara pengukuhan perkumpulan kepala dinas KB Provinsi tahun 2020 dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Dari Gerobokan ke Pantai Selatan membeli makanan di kota Klaten. Sebelum laporan ini kami lanjutkan, sambutlah salam baru BKKBN. BKKBN berencana itu keren. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dan akan mengikuti rangkaian acara pengukuhan pengurus Perkadis hari ini. Bapak Kepala dan hadirin yang kami hormati, atas nama penyelenggara, perkenankanlah kami melaporkan persiapan pengukuhan sebagai berikut. Latar belakang pembentukan Perkadis yang kita tahu semula dipelopori oleh Provinsi Jawa Tengah di tahun 2019 merupakan salah satu bentuk nyata dari komitmen pemerintah daerah untuk mensinergikan pengelolaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana atau Bangga Kencana, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan pengukuhan Perkadis serentak ini dimaksudkan dalam rangka mempercepat dan memperlancar komunikasi antara pusat dan daerah untuk mengatasi hambatan operasional pelayanan di lapangan. Pengalaman telah membuktikan bahwa kemitraan yang sangat solid akan mempermudah dan mempercepat keberhasilan. Untuk itu, kerjasama antara pemerintah dengan seluruh pemerintah daerah menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar. Sehingga pengukuhan Perkadis KB Provinsi ini mengusung tema memperkuat sinergitas program Bangga Kencana pemerintah dan pemerintah daerah. Tujuan kegiatan pengukuhan ini adalah membangun komitmen dan menyamakan pandangan terhadap program Bangga Kencana
membangun saluran komunikasi yang saling mengisi antara pusat dan daerah, memudahkan dan mempercepat arus pelayanan, serta mengembangkan kearifan lokal untuk memperkaya strategi Bangga Kencana ke depan. Pengukuhan bersama Perkadis Kader Provinsi dari hari ini dihadiri 34 provinsi, baik itu BKKBN perwakilan provinsi maupun para pengurus Perkadis dan Perkadis yang akan dikukuhkan hari ini sebanyak 20 provinsi. Setelah pengukuhan dan penyerahan kepala BKKBN, selanjutnya dengan pembekalan dan paparan oleh 1. Ketua Perkadis KB Indonesia Provinsi Jawa Tengah dengan judul Pengalaman sebagai Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dengan judul Sinkronisasi Program Bangga Kencana dan Program Daerah. Yang ketiga, Deputi Admin BKKBN dengan judul Penguatan Kemitraan Bangga Kencana. Dilanjutkan dengan pemaparan singkat visi dan misi para calon Perkadis Nasional Bangga Kencana. Dan pada hari kedua, pemilihan pematur Perkadis Bangga Kencana Nasional, dilanjutkan sidang komisi untuk membahas draft anggaran dasar anggaran rumah tangga, organisasi, dan program kerja Perkadis Nasional. Bersama dengan acara pengukuhan Perkadis tersebut, akan dilakukan launching aplikasi Sistem Informasi Advokasi Kemitraan Bangga Kencana atau SISKA, dan arsip digital Kemitraan Bangga Kencana atau Arkana. Kedua aplikasi ini akan mempermudah sharing informasi antara mitra pusat dan daerah, serta sekaligus memantau aktivitas mitra yang sudah menandatangani MOU dan perjanjian kerjasama dengan BKKBN. Dilanjutkan penandatanganan komitmen Gerakan Nasional Sadar Tertib Asik bagi seluruh aparatur sipil negara BKKBN pusat dan perwakilan provinsi. Bapak Kepala BKKBN dan hadirin yang kami hormati, pada saat ini seluruh peserta siap mengikuti rangkaian acara pengukuhan Perkadis dengan semangat komitmen dan kerjasama untuk keberhasilan program Bangga Kencana. Oleh karena itu, mohon perkenan Bapak Kepala BKKBN untuk memutuskan serta perkenan Bapak Kepala memberikan sambutan dan arahan. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang kami muliakan, demikianlah laporan penyelenggaraan ini disampaikan. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya atas nama panitia penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Mampir ke depan membeli ikan sepat, ikan dimasak untuk santapan keluarga. Kami doakan Bapak Ibu selalu sehat walafiat untuk sukses dan kejayaan Bangga Kencana. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya, pengukuhan Perkumpulan Kepala Dinas KB Provinsi Program Bangga Kencana tahun 2020. Kepada seluruh pengurus yang akan dilantik, kami mohon berdiri. 1. Provinsi Riau, Ketua Dr. Andes Muhammad Amin. 2. Provinsi Kepulauan Riau, Ketua Rustam SKM MSI. 3. Provinsi Jambi, Ketua Dr. Andes Elvis Mulia Dinata. 4. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ketua Supriyadi SKM MKM. 5. Provinsi Banten, Ketua Dr. Andes Haji M. Arsyad Hussein MM. 6. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua Sudarmanto. 7. Provinsi Bali, Ketua Iwayan Jimat SKM MSI. 8. Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Dr. Gigi Francisca Johana Herlin Ikasasi.
9. Provinsi Kalimantan Barat. Ketua Hendi Wijaya SKM. 10. Provinsi Kalimantan Tengah. Ketua Isaskar SHMSI. 11. Provinsi Kalimantan Timur. Ketua Sri Wahyuningsih. 12. Provinsi Kalimantan Utara. Ketua Faridah Aryani SEMAP. 13. Provinsi Sulawesi Barat. Ketua Dr. Hajah Asad Enkes. 14. Provinsi Sulawesi Selatan. Ketua Sofyan Daud Esos MM. 15. Provinsi Sulawesi Utara. Ketua 16. Provinsi Gorontalo. Ketua Robert Maweni SKM Enkes. 17. Provinsi Maluku. Ketua Insinyur Weli Pati MSI. 18. Provinsi Maluku Utara. Ketua Herman Raya SE. 20. Provinsi Papua. Ketua Korel Givelen SIP. Selanjutnya BKKBN. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Hasto Wardoyo SPOGK, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya kependudukan dan keluarga berencana nasional provinsi masing-masing. Maka pada hari ini Selasa tanggal 3 bulan November tahun 2020, saya Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan ini secara serentak resmi mengukuhkan saudara-saudara menjadi ketua dan pengurus perkumpulan Kepala Dinas Bangga Kencana Provinsi periode tahun 2020. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, khususnya dalam menjalankan program Bangga Kencana di provinsi masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, selalu bersama kita. Jakarta, 3 November tahun 2020, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Republik Indonesia, Hasto Wardoyo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama arahan dan membuka acara secara resmi oleh Kepala BKKBN. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Hasto Wardoyo SPOGK, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati segenap pejabat tinggi media yang hadir atau yang mewakili dari lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan juga dari BKKBN yang hadir pada kesempatan pagi ini. Juga yang saya hormati segenap kepala perwakilan BKKBN di seluruh Indonesia atau yang mewakili. Juga yang saya hormati kepala-kepala OPD KB seluruh Indonesia dan juga para pejabat fungsional di lingkungan BKKBN,
serta tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa bersama-sama bertemu secara virtual pada pagi hari ini dalam rangka pengukuhan perkumpulan kepala dinas keluarga bencana di Indonesia dari seluruh wilayah di seluruh Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saya tentu pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan juga partisipasi seluruh kepala dinas OPDKB di wilayah Indonesia yang telah berperan aktif dan kemudian pada pagi hari ini membentuk kepengurusan Perkadis yang kemudian kita kukuhkan bersama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentu tadi sudah disampaikan oleh Ibu Direktur Hubungan Antar Lembaga bahwa forum Perkadis awalnya dicetuskan oleh Provinsi Jawa Tengah yang kemudian membentuk Perkadis di wilayah Jawa Tengah dan kemudian kita sosialisasikan, kita bantu dari BKKBN untuk kemudian bisa dibentuk di seluruh Indonesia. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa keperluan, kepentingan Perkadis ini tentu menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah sebagai forum yang sangat strategis untuk mensosialisasikan, menyampaikan, sambung rasa, juga sambung pengetahuan, juga sambung informasi, apa-apa yang dikerjakan oleh BKKBN Pusat yang harus selalu didorong dan kemudian diketahui oleh semua OPDKB di tingkat 2 di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, saya akan memberikan contoh hal yang penting yang perlu kita sampaikan. Di antaranya adalah seperti halnya rebranding yang kemudian juga Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui bahwa di BKKBN kami mengadakan program yang semula barangkali agak susah diingat KKBPK, kemudian kita rubah menjadi Bangga Kencana, pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Ini sebagai contoh bahwa melalui Perkadis ini pula kami akan mensosialisasi bagaimana program Bangga Kencana bisa kita kerjakan bersama. Dan ketika kita ada perubahan-perubahan, juga perubahan-perubahan ini segera bisa diketahui bersama di seluruh Indonesia. Kita tahu perubahan yang ada diawali dari rebranding, di mana mau tidak mau suka rupanya banyak yang sudah tidak lagi dan mengenal BKKBN dan sudah tidak lagi terhubung dengan jargon-jargon BKKBN. Ini penting sekali dari hasil formatif riset ketika awal-awal kami menjabat di BKKBN dan bertanya kepada seragam, bahkan ada yang tidak mengerti lagi tentang BKKBN. Tentu hal ini wajar. Ada yang ditanya, jawabannya tidak tahu. Sepertinya pernah melihat tulisan di mobil, ya. Kemudian ada yang menjawab, pernah lihat tulisannya di dekat kantor desa, tetapi saya tidak tahu. Macam-macam jawabannya. Nah, inilah karena mereka banyak yang lahir di tahun-tahun 2000, sehingga mereka tidak lagi tahu jargon-jargon BKKBN di masa lalu. Inilah tugas kita, dan menghadirkan BKKBN ini menjadi lebih diketahui oleh mereka lagi. Sehingga logonya pun juga logo yang kemudian bisa mudah dimengerti mereka. Ini adalah logo yang dihadirkan dari mereka. Slogan, lambang, tagline yang juga ada perubahan. Tentu ini maknanya adalah ada makna saling mencintai, saling merangkul di dalam keluarga, karena keluarga adalah ada fungsi untuk reproduksi, juga ada fungsi untuk saling cinta kasih. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian BKKBN baru dengan untuk generasi baru tentu menuju era yang baru.
Dengan semangat baru tentu ada logo hati, di mana kita tahu bahwa di dalam hadis riwayat Bukhari pun juga disebutkan sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh manusia, dan jika itu tidak baik juga akan tidak baiklah seluruh tubuh manusia. Ini juga menjadi dasar yang penting. Logo kita ketika anak-anak muda, anak-anak milenial pingin ada logo hati, love, saling mencintai, maka sebetulnya dasarnya juga cukup kuat. Tentu juga di dalam kitab teman-teman yang beragama Kristen Katolik pun juga di sana juga ada kata-kata hati sampai 8, 7, 6 kali yang itu mencerminkan sesuatu yang juga sangat baik, apa makna dari hati. Karena orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang-orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat, itu adalah hati. Nah, Bapak Ibu sekalian, melalui forum ini tentu kami sampaikan ada perubahan logo yang sudah dimengerti bersama, ada berencana itu keren. Ini adalah tagline-nya anak-anak milenial, anak-anak muda, pingin sekali ingin tersambung dengan BKKBN dengan tagline hidup berencana itu keren. Tetapi ingat Ibu Bapak sekalian, 2 anak lebih sehat jangan ditinggalkan. Memang saya lebih banyak berkata 2 anak lebih sehat. Saya tidak berkata 2 anak lebih baik, karena lebih baik itu subjektif, banyak dibantah oleh orang. Saya juga kalau berkata 2 anak cukup juga banyak dibantah orang. Saya 1 saja cukup, ada yang saya tidak 2 tidak cukup, dan seterusnya. Tetapi 2 anak lebih sehat tidak bisa dibantah, karena evidence based, seluruh riset penelitian di dunia maka sepakat bahwa kematian ibu, kematian bayi pada anak pertama, anak kedua jauh lebih kecil dibandingkan anak ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Maka namanya ketiga, seluruh dunia memberi nama multiparitas. Multi itu artinya banyak. Sehingga yang disebut anak banyak adalah multiparitas ke atas. Dan ini bukan Indonesia yang memberi nama. Multiparitas ini adalah terminologi yang dipakai di dunia dan juga WHO. Nah, oleh karena itu kalau sudah anaknya 5 juga namanya grande multiparitas. Nah, inilah Ibu Bapak sekalian, 2 anak lebih sehat. Anda boleh mengatakan BKKBN dasar 2 anak lebih sehat. Dan tadi sudah saya sampaikan Bangga Kencana, kemudian juga Mars KB tentu tadi sudah mendengarkan. Marsnya sama, tetapi aransemennya dikerjakan oleh ADMS dengan baik sehingga menyemangati kita. Oleh karena itu, marilah Mars KB ini tetap kita gelorakan di mana-mana dengan aransemen yang baru, agar menyemangati anak-anak muda kita. Begitu juga jingle kita yang juga sudah diperdengarkan di mana-mana. Bapak Presiden mendukung BKKBN dan memberikan arahan secara langsung kepada saya untuk kemudian kampung keluarga berencana itu agar bisa dikeroyok oleh lintas sektor yang lain, maka kemudian bisa menjadi kampung keluarga berkualitas. Oleh karena itu, kami berterima kasih kepada Bapak Menteri Dalam Negeri yang kemudian sudah menyurati kepada seluruh Bupati Wali Kota bahwa kampung keluarga berencana menjadi kampung keluarga berkualitas. Itulah maknanya harus kampung KB harus dikeroyok oleh lintas jajaran kementerian, lembaga, dinas, instansi terkait lainnya secara bersama-sama. Karena kampung KB bukan saja miliknya BKKBN, tetapi kampung KB ini adalah kampung berkualitas miliknya seluruh dinas dan instansi yang ada di kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Kemudian juga kami terima kasih hari ini Bapak Ibu sekalian banyak mengenakan seragam batik Bangga Kencana atau batik Kencana yang menjadi ciri khas batik seluruh Indonesia untuk petugas-petugas yang terkait dengan masalah kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Tentu menjadi rasa ikatan batin yang kuat ketika kita di seluruh Indonesia merasakan satu nada, satu warna, dan juga satu corak, kemudian itu menjadi seragam, ciri khas identitas kita sebagai petugas pelayan masyarakat di bidang pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.
Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, kami juga memudahkan para penyuluh bisa membantu untuk mendistribusikan obat dan alat kontrasepsi. Tentu dengan catatan bahwa itu prosedurnya ditempuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentu pemberian obat dan alat dari OPDKB kepada fasilitas kesehatan tidak kita batasi. Akan tetapi harus ditempuh prosedur. Ada prosedur hibah barang milik negara diberikan kepada fasilitas kesehatan, kemudian diberikan secara gratis, sehingga untuk pelayanan kepada masyarakat juga dilakukan pelayanan secara gratis. Ini tentu harus dipertanggungjawabkan melalui OPD-OPD KB di seluruh Indonesia. Kemudian juga kita menyediakan pil yang baru, yaitu pil yang untuk ibu menyusui, karena memang kita punya ibu-ibu yang baru saja melahirkan. Ibu Bapak sekalian di kabupaten yang penduduknya 1 juta, tidak kurang dari 10.000 setiap tahun lahir bayi baru di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang wilayahnya jumlah penduduknya 500.000, tidak kurang dari 5.000 yang lahir di sekitar Bapak Ibu sekalian yang perlu segera kita lakukan pendekatan untuk menggunakan alat kontrasepsi. Karena ASI tidak boleh diganggu, maka selama ini BKKBN belum punya pil yang untuk tidak menghambat ASI, maka kemudian kita membuat baru, membeli baru, mengadakan baru, dan Bapak Ibu sekalian jangan ketinggalan untuk kemudian mendapatkan pil yang bisa tetap menyusui dengan baik, yaitu progesteron only pill. Ini bisa untuk menggerakkan PKBRS, program keluarga berencana rumah sakit. Kita juga menyediakan IUD yang untuk ibu-ibu yang baru saja melahirkan, dipasang tidak sakit, mudah masangnya. Para OPDKB jangan ketinggalan, layani masyarakat dengan alat-alat yang baru ini. Ada juga suntikan yang biasanya suntikannya itu 3 cc. Kemudian ibu-ibu mengeluh karena pantatnya disuntik dengan 3 cc. Tetapi BKKBN menyediakan yang baru juga dengan yang hanya 1 cc. Hanya pesan saya, habiskanlah yang 3 cc, jangan mubadir, jangan dibuang. Tetapi kemudian nanti yang 1 cc Bapak Ibu sekalian juga bisa mengadakan. Ya. Kemudian susuk juga yang biasanya 2 batang, BKKBN juga mengadakan juga yang 1 batang. Meskipun yang 2 batang juga harus dipakai juga karena juga masih banyak. Inilah Ibu Bapak sekalian spirit kita untuk memberikan layanan yang paling digemari, yang paling disukai, yang paling bisa diterima oleh masyarakat. Dan ini bisa kita selalu sosialisasikan melalui perkadis-perkadis ini. Inilah salah satu manfaat perkadis, bisa kita bersama-sama untuk kemudian kita selalu sambung rasa. Di masa virtual ini tentu komunikasi jauh lebih mudah, dengan secara virtual meeting kita bisa sampaikan banyak hal seperti pada hari ini. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, selanjutnya kami juga sampaikan bahwa kita akan memperbanyak layanan DAK, BOKB di Kabupaten. Pada Ibu Bapak sekalian bahwa anggaran yang kita gunakan di dalam pelaksanaan penggerakan peserta KB itu akan kita berikan kepada Bapak Ibu OPD KB di kota dan kabupaten. Ini penting sekali. Selama ini anggaran penggerakan KB sampai di tingkat provinsi, di kepala perwakilan. Tetapi kebijakan kami melalui DAK, BUKB kita sampaikan sebanyak 400 miliar. Oleh karena itu 400 miliar ini akan kita bagi kepada kepala-kepala OPD di seluruh Indonesia, di kabupaten dan kota. Saya percaya di kabupaten kota, kepala-kepala OPD nanti akan mengelola DAK dari BKKBN bisa sekitar 5 sampai 7 miliar bahkan lebih begitu. Karena saya percaya, saya menyadari hari ini pemerintah daerah tidak bisa dengan leluasa memberikan anggaran kepada OPD KB di seluruh Indonesia ini karena asli daerah yang rendah karena adanya COVID. Tentu oleh karena itu Perkadis Persatuan Kepala Dinas ini kita pakai untuk mengawal bersama DAK. Bagaimana DAK ini bisa BKKBN sudah
melakukan MOU dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini untuk audit, joint audit. Nanti kalau seandainya BKKBN hadir bersama Kementerian Dalam Negeri, inspektor dari Kementerian Dalam Negeri untuk kemudian mengaudit pelaksanaan DAK, tentu kami memang sudah sampaikan di depan. Namun demikian tujuan kami adalah untuk membantu Bapak Ibu sekalian agar lancar di masyarakat di dalam pelayanan dan juga untuk melindungi para OPD KB jangan sampai ada permasalahan karena anggaran yang diberikan untuk pelayanan masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya khusus mengenai pelayanan sektor, maka anggaran kota dan kabupaten dalam hal ini OPDKB tidak menyelenggarakan itu, maka di tahun 2021 kami pada Bapak Ibu sekalian tentu kami mohon untuk bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mari di bulan Januari kita mulai untuk pelayanan di tahun 2021 yang tentu sudah kita siapkan. Komunikasi melalui Perkadis mari kita jalin, dan nanti kepala-kepala perwakilan setiap bulan akan mengadakan radalgram kepada Perkadis, kepada kepala-kepala OPDKB untuk memfollow up kegiatan yang ada di masing-masing kota dan kabupaten. Kami juga masukan dari Bapak Ibu sekalian dari Perkadis dan juga OPD-OPDKB, apa-apa yang menjadi ketidaknyamanan, ketidakcocokan Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan anggaran yang terkait dengan BOKB, yang terkait dengan DAK. Ada contoh seperti katakanlah kemarin ada keluhan ketika DAK BOKB yang baru tidak memasukkan cleaning service atau petugas rumah tangga yang ada di kantor-kantor penyuluh. Dicarikan jalan solusi yang baik oleh Ibu Kepala Biro Perencanaan bersama kita semuanya. Dan itu tentu bisa Bapak Ibu sekalian dapatkan informasi itu melalui kepala-kepala perwakilan, dan kepala-kepala perwakilan jangan ketinggalan informasi, harus tahu tentang apa solusi yang ada. Dan solusinya cukup baik karena insya Allah para petugas tadi akan mendapatkan imbalan dan juga mendapatkan tentu salary yang lebih baik daripada waktu-waktu yang lalu. Inilah Ibu Bapak sekalian, banyak hal saya percaya Ibu alami di daerah, dan kita siap untuk lebih dekat karena BKKBN adalah sahabat remaja, BKKBN juga sahabat OPD-OPDKB di seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, kami mengemban tugas BKKBN ke depan, kita memang punya stressing lebih kuat kepada calon-calon remaja yang akan membangun rumah tangga. Dalam hal ini akan membangun menjadi pasangan usia subur. Oleh karena itu, kami juga mengkaitkan program ini dengan stunting. Sehingga ke depan kita akan bersama-sama Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama menyiapkan pengantin agar menjadi pasangan usia subur yang baru, yang siap, sehat secara reproduksi, sehingga bisa menghasilkan anak yang cerdas, generasi yang unggul untuk Indonesia maju. Kami mohon doanya, hari-hari ini kami baru menyusun perpres untuk kita ajukan kepada Bapak Presiden, yang kemudian di dalam perpres itu memberikan amanah kepada BKKBN untuk ikut berperan aktif di dalam penanganan stunting. Saya kira para petugas, para penyuluh, OPDKB yang ada di daerah dan juga PPKBD, sub PPKBD adalah menjadi bagian yang sangat memaknai kegiatan kita, menjadi garda terdepan kita, dan menjadi penentu kesuksesan kita. Dan anggaran-anggaran yang kita berikan kepada daerah tadi, salah satunya tujuannya untuk menggerakkan PPKBD dan sub PPKBD agar kemudian mereka lebih giat, lebih semangat, lebih antusias
dalam rangka mensukseskan program Bangga Kencana, pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga bencana. Demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada pengurus Perkadis di masing-masing provinsi yang sudah kita kukuhkan, dan juga selamat bertugas. Dan apabila ada hal-hal yang menjadi pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan untuk kemudian menyampaikan kepada kami, baik secara resmi maupun secara tidak resmi melalui komunikasi-komunikasi kadang-kadang responnya agak lambat sedikit, tidak langsung karena kesibukan, tapi kepala-kepala OPD saya tanya kepada saya, curhat kepada saya pun juga dinamika dan banyak permasalahan, terutama kami mengalami ketika kami di kabupaten juga ikut merasakan hal tersebut. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan hari ini ada launching saya kira yang juga nanti akan kita simak bersama, launching yang akan kita lihat, yaitu launching tentang aplikasi dan seterusnya. Terima kasih, sukses selalu untuk semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Bapak Kepala BKKBN. Mohon berkenan Bapak Kepala untuk melaunching aplikasi Sistem Informasi Administrasi Bangga Kencana atau Arkana, dan penandatanganan Komitmen Gerakan Nasional Sadar Tertib Aksi bagi seluruh aparatur sipil negara. Bapak Kepala BKKBN, kami persilakan. Baik, atas nama Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya launching aplikasi sistem. Semoga aplikasi ini membawa berkah, membawa manfaat bagi kita semua, rakyat Indonesia. Terima kasih. 5, 4, 3, 2, 1.
Nasional Sadar Tertib Arsip bagi seluruh aparatur sipil negara BKKBN. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Taufik dan ampunan-Mu pasti kami harap dan kami mohonkan. Berilah kami rasa puas menerima sah dan halal. Jangan dekatkan kami pada yang syubhat dan terlarang, ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha pelimpah nikmat. Dalam masa pandemi yang tak kunjung usai ini, limpahkanlah sesempurna kesehatan dan keselamatan yang hakiki, khususnya kepada para pemimpin kami dan segenap peserta yang mengikuti kegiatan ini. Semoga dapat memperkuat sinergitas program Bangga Kencana dan keberhasilan pembangunan yang senantiasa dapat dilestarikan. Allahumma ya Allah yang maha pengampun, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah.
Berilah maaf kami, ampuni kami dan rahmatilah kami. Sejahterakan kehidupan kami selama di dunia, bahagiakan kami kelak di alam baka. Jauhkan kami dari muslihat setan yang terlaknat. Takkan sanggup kami menanggung azab neraka yang amat dahsyat. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ajirni min hizid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara pembukaan pengukuhan perkumpulan Kepala Dinas KB Program Bangga Kencana Provinsi tahun 2020 di seluruh Indonesia. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara akan dilanjutkan kembali dengan pembekalan Perkadis Bangga Kencana Nasional dengan tema memperkuat sinergitas program Bangga Kencana pemerintah dan pemerintah daerah. Mohon berkenan moderator pleno yaitu Direktur Pelaporan dan Statistik untuk dapat kepada kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para pejabat tinggi media, BKKBN, pejabat tinggi Pratama di pusat maupun di provinsi, dan kami muliakan teman-teman para kepala dinas pengelola KB seluruh Indonesia. Sebelumnya saya mohon menyapa apakah Bu Dr. Anda Romlah sudah bergabung? Mohon izin, Pak. Sudah bergabung. Tes. Mohon izin. Bu Ibu Romlah. Halo. Oh, sudah.